Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Indah Wulasari, NPM 17 100 6963 2010 58. Mata kuliah Perumusan Kebijakan Publik, dosen pengampu Ibu Nova Elsira, Esos MA. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan proses atau tahapan apa saja dalam perumusan kebijakan publik. Di sini saya mengambil dua sumber. Yang pertama itu Ibu Nova Elsira selaku dosen pembimbing saya, dan juga tambahan dari buku Kebijakan Publik pengarangnya Profesor Dr. Andus Budi Winarno. Hampir sama sebenarnya isinya, cuman saya akan menambahkan sedikit dari buku ini. Yang pertama saya akan menjelaskan itu pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda. Terdiri dari pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda, permasalahan, tuntutan, aspirasi, dan kehendak yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua yaitu penyusunan skala prioritas. Di sini ada begitu banyak permasalahan, aspirasi, tuntutan maupun keinginan dari masyarakat itu sendiri. Tetapi tidak semuanya itu dapat diselesaikan dan dipenuhi secara bersamaan. Di sini tugas pemerintahlah yang menemukan permasalahan apa saja yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga itu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Di sini proses pemilihan alternatif itu merupakan proses analisis terhadap beberapa alternatif yang tersedia untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Yang keempat itu ada perumusan atau formulasi rancangan kebijakan. Di sini perumusan kebijakan itu dapat berbentuk undang-undang, perpu, perpres, perda, dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk formasi kebijakan ini disesuaikan dengan tingkat dan kebutuhan dari permasalahan itu sendiri. Yang terakhir itu penetapan dan pengesahan kebijakan. Di sini kebijakan yang sudah disahkan itu perlu disosialisasikan terlebih dahulu ke masyarakat sebelum diberlakukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kebijakan baru tersebut, memahami maksud dan tujuan kebijakan itu, dan siap untuk melaksanakannya, sehingga kebijakan itu bersifat transparan sesuai dengan tujuan dari pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan dari buku ini. Tahapan-tahapannya yang pertama itu perumusan masalah atau defining problem. Di sini mengenali dan merumuskan masalah itu merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah publik itu harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula, yakni itu dikenali lebih baik bagaimana permasalahan itu. Yang kedua itu tahap kedua, agenda kebijakan. Hampir sama sih sebenarnya seperti yang tadi, cuman saya menambahkan sedikit di sini. Tidak semua masalah publik itu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Yang mana di sini suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti misalnya apakah masalah tersebut itu mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat dan membutuhkan penanganan yang segera. Dilakukan. Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda itu akan dibahas oleh pemangku rumus kebijakan seperti kalangan legislatif itu DPR, terus eksekutif, presiden dan para pembantunya, serta yudikatif. Tahap ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Di sini setelah masalah-masalah publik itu didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya itu adalah memecahkan masalah. Di sini para perumus kebijakan itu akan berhadapan dengan alternatif. Mereka memilih dan memilah pemilihan alternatif apa saja yang akan dilakukan. Tahap keempat itu ada tahap penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan itu diambil sebagai cara untuk memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir itu adalah pembentukan kebijakan, yang mana itu menetapkan kebijakan yang dipilih sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Di sini saya mengambil contoh dari buku ini tentang pemilihan alternatif, yaitu dalam kasus pendirian PT Indorayon, yang mana pemilihan kebijakannya itu dapat diambil ada dua pilihan. Yang pertama itu pabrik tersebut itu didirikan di Porsea karena dilihat dari segi ekonominya akan menguntungkan.
kedua, pendirian pabrik tersebut di luar Porsea karena mengingat akan kerusakan alam yang mungkin akan terjadi jika pabrik itu didirikan. Alternatif kebijakan ini didasarkan pada beberapa usulan yang diberikan oleh Presiden maupun para menteri yang ikut serta. Yang pertama itu dari usulan Presiden Soeharto yang mengatakan agar pendirian lokasi pabrik itu dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan studi kelayakan dengan negara lain yang telah mendirikan pabrik yang persis seperti itu. Yang kedua, alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang menolak pendirian pabrik itu akan mencemari lingkungan. Yang ketiga, usulan dari Bapak B.J. Habibie yang menghendaki agar pabrik tersebut didirikan di Porsea dengan tujuan meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat di sekitar pabrik dan dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah dan daerah. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.